Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2022. Terkhusus di video kali ini kami akan membagikan 3 update informasi untuk P3K tahap 1, tahap 2 dan juga untuk tahap 3. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja informasi pertama yang akan kami sampaikan di sini untuk P3K tahap 1 dan tahap 2 terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan informasi resmi yang kami dapatkan perihal untuk penyerahan SK P3K. Nah, di sini kami dapatkan informasi resmi ataupun undangan ya, undangan untuk penyerahan SK P3K, untuk penyerahan SK P3K Guru tahap 2 untuk di Kabupaten Jepara yang bergembira hari ini, teman-teman semua, karena hari ini tepat hari Rabu tanggal 18 Mei itu sudah dilakukan terkait dengan penyerahan SK P3K untuk yang tahap 2-nya Bapak Ibu untuk di Kabupaten Jepara. Nah, kemudian daerah lainnya yang kalian dapatkan informasi resminya yaitu di Kabupaten Banjarnegara. Nah, di sini kita lihat untuk jadwal di Kabupaten Banjarnegara sendiri di sini ya. Undangan penerimaan SKP 3K formasi tahun 2021 itu dijadwalkan Kamis. Jadi besok tanggal 19 Mei 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, mengenai pakaian yang dipakai, Bapak Ibu harus menggunakan celana atau bawahan hitam dan baju lengan panjang warna putih, bersepatu hitam, masker warna putih, dan bagi perempuan yang berjilbab memakai jilbab warna putih. Nah, ini tentunya adalah keterangan untuk para penerima SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2021 untuk hadir tepat waktu karena akan laksanakan gladi besi terlebih dahulu. Terkait dengan nama-nama penerima SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2021 itu berbasis sesuai dengan yang dipilih tentunya. Nah, ini untuk yang di Kabupaten Banjarnegara ya Bapak Ibu, itu besok jadwal penerimaan SK P3K. Nah, kemudian informasi daerah yang kami dapatkan undangan resminya juga yaitu di pemerintah Kabupaten Sidoarjo Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini untuk di pemerintah Kabupaten Sidoarjo di mana BKD-nya atau Badan Kepegawaian Daerahnya memberikan pengumuman tentang pemanggilan dan penyerahan keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk yang tahap 1 tahun 2021. Nah, di sini kita lihat keterangan ataupun isi pengumumannya untuk jadwalnya untuk penyerahan keputusan pengangkatan P3K ini dijadwalkan hari Kamis juga Bapak Ibu, yaitu hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 itu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi dihajarkan untuk harap hadir tepat waktu. Nah, untuk pakaiannya di sini Bapak Ibu bisa baca, laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang warna hitam. Kemudian perempuan mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan memakai rok hitam untuk berjilbab warna hitam, memakai dasi warna hitam, memakai pin korpri. Nah, di sini kita lihat ya, korpri itu juga bisa dipakai untuk P3K, memakai nama dada, kemudian memakai masker ya. Nah, ini untuk informasi jadwal yang kami dapatkan. Nah, di sini juga ada beberapa pengumuman yang disampaikan ya. Kita baca, Badan Kepegawaian Negara Kabupaten Sidoarjo sebagai unit kerja pelayanan berpredikat wilayah bebas dari korupsi. Kemudian mohon untuk tidak memberi imbalan, hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun berkaitan dengan semua layanan yang telah diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada beberapa pengumuman disampaikan juga di pengumuman dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nah, itu terkait dengan update terbaru yang kami dapatkan untuk penyerahan SK P3K. Semoga daerah Bapak Ibu yang belum mendapatkan undangan segera menyusul secepatnya. Dan untuk updatean terbaru juga mengenai penetapan NI P3K, informasi terbaru yang kami dapatkan juga ya untuk yang tanggal 17 Mei ini Bapak Ibu, di mana ada updatean terbarunya lagi adalah dari BKN 2 Surabaya. Nah, kita lihat untuk persentase penetapan NI P3K tahap 2, karena di tahap 1 itu sudah 100% Bapak Ibu. Nah, untuk di tahap 2-nya itu sudah mencapai ada peningkatan lagi
65,5%. Jadi silakan dicek bagi Bapak Ibu yang wilayah kerjanya atau instansinya di daerah Kanrek 2 Surabaya. Nah, untuk data secara lengkapnya bisa kita lihat di sini postingan berikutnya. Untuk progres penetapan NIP 3K tahap 2, kita lihat ya, yang sudah mencapai 100%, kita lihat itu provinsi Jawa Timur belum ya, masih 0 untuk di ACC, masih sisa prosesnya 3.790 ya. Kemudian untuk Gresik yang sudah 100% atau yang sudah di ACC semua, kita bacakan Gresik, Mojokerto, kemudian juga di Jombang, di Pamekasan, kemudian di Sumeneb. Dan yang belum itu Bangkalan, masih 0, masih 275. Kemudian juga di Pemkab Sidoarjo itu masih 350 di ACC, sisanya masih 349. Dan selanjutnya di Sampang itu ada 1 TMS ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya yang sudah 100% juga itu di Bondowoso ada 1 TMS. Kemudian di 100% kita bacakan Jember sudah semua, Malang, kemudian di Probolinggo 1 TMS, Lumajang, kemudian Kediri sudah semua. Yang masih ada proses di Banyuwangi 860, Situbondo 33, dan juga di Pemkab Pasuruan itu masih ada 3, dan di Probolinggo 1 TMS. Selanjutnya ini sudah semua 100% kecuali yang Pacitan ya. Pacitan ada 1 TMS, dan di Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek, Blitar, Madiun, Ngawi, Magetan, dan Ponorogo semuanya sudah di ACC Bapak Ibu. Untuk yang tahap 2-nya. Kemudian di slide selanjutnya yaitu instansi seperti Bojonegoro ada 1 proses lagi. Di Tuban itu masih proses 64. Dan selanjutnya Lamongan, Surabaya, Mojokerto, Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Blitar sudah disetujui semuanya Bapak Ibu ya. Sudah di ACC semuanya. Dan selanjutnya adalah di Pemkot Kediri, Madiun, dan Pemkot Batu semuanya juga sudah setuju. Nah, ini untuk update terbaru yang kami dapatkan untuk progres penetapan NIP 3K Guru tahap 2 di Kanrek 2 BKN ya dari Surabaya kan. Selanjutnya informasi untuk P3K tahap 3 di sini berkaitan dengan formasi P3K untuk di tahun 2022 yang kami kutip beritanya dari media jpnn.com yang informasikan yaitu Bupati Mamuju ya, daerah Mamuju, yaitu bupatinya Bu Siti Soehardi mengatakan pemerintah kabupaten atau Pemkab Mamuju Sulawesi Barat itu menargetkan mengangkat 2000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada tahun 2022 ini. Ini tentunya menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan mungkin di daerah Sulawesi Barat atau terkhusus di Kabupaten Mamuju yang di tahap 1 dan 2 pada tahun 2021 itu ada guru yang sudah lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Ini terbuka lebar bagi Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan kesempatan jadi ASN P3K di tahun 2022 karena sesuai juga dengan pernyataan dari Kemendikbudristek yang menjelaskan bahwasanya untuk di tahun 2022 ini itu akan mengakomodir guru yang telah lulus passing grade ya, menjadi prioritas utama bagi rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus passing grade tahap 1 dan tahap 2, dan tentunya dengan cara yang pertama itu memperbesar kuota formasi. Dan ini salah satu informasi yang kita dapatkan dari Pemkab Mamuju itu menargetkan 2000 pengangkatan P3K untuk di tahun 2022. Selanjutnya informasi juga berkaitan dengan formasi P3K di tahun 2022 yang kami kutip beritanya di media jpnn.com yang informasikan ada 1205 ASN akan pensiun, yaitu di Pemkab Bogor mengajukan tambahan formasi P3K Kemenpan RB. Jadi pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu tengah mengajukan penambahan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K kepada Kemenpan RB, dan ini tentunya untuk formasi P3K guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan beberapa jabatan fungsional teknis yang diajukan untuk formasi P3K di tahun 2022. Dan semoga di daerah Bapak Ibu semuanya, terkhusus bagi rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus PG di tahun 2021, daerahnya membuka formasi pengangkatan P3K di tahun 2022 ini sebanyak mungkin sehingga bisa mengakomodir rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus tahap 1 dan tahap 2 untuk menjadi ASN P3K di tahun 2022. Karena untuk rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus tahap 1 dan tahap 2 itu akan menjadi prioritas Panselnas untuk pengangkatan P3K di tahun ini. Dan informasi yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.